Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat. Hari ini kita akan kembali belajar dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saat ini kita berada dalam pelajaran semester pertama, bab 2, dengan tema Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Hal pertama yang harus kita bahas adalah tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sadar untuk memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang dengan cara membimbingnya keluar dari suatu keadaan ke keadaan hidup lainnya yang lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Dari dua hal di atas, maka disampaikan dan disimpulkan bahwa pendidikan adalah mengarah kepada pembentukan suatu pribadi secara utuh atau holistik. Hal kedua yang kita bahas adalah pendidikan Kristiani dalam keluarga. Peranan keluarga atau orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada seluruh anggota keluarganya, yaitu pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani yang menonjol adalah kasih, keadilan, pengampunan, kesetaraan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama. Yang ketiga yang kita bahas adalah peran keluarga dalam proses sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan, maupun nilai-nilai dalam lingkungannya, biasanya secara tidak sengaja atau melalui keteladanan. Proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang, termasuk dalam membentuk manusia Kristen. Peran keluarga Kristen dalam proses sosialisasi merupakan hal yang unik karena memiliki dasar Alkitabiah. Oleh karena itu, penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan oleh orang tua, kemudian diteruskan kepada anak-anaknya. Sejak dini orang tua harus memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak dengan menanamkan nilai religius, seperti rasa sayang kepada makhluk ciptaan Tuhan, menumbuh kembangkan kebiasaan berdoa, dan mengajarkan hidup yang taat kepada Tuhan. Dalam Alkitab, keluarga Timotius merupakan salah satu contoh keluarga saleh karena memiliki iman secara turun-temurun. Hal ini dapat kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Pembahasan kita yang keempat adalah peran keluarga dalam proses edukasi. Dalam proses edukasi,
keluarga merupakan agen pendidik yang terutama. Hal ini tampak dalam proses pertumbuhan anak, mulai dari bayi, belajar berjalan, hingga mampu berjalan. Fungsi ini juga berkaitan dengan menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak, mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang. Proses edukasi atau pendidikan adalah suatu proses menyampaikan iman yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terencana. Hal kelima yang akan kita bahas adalah penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita akan membuka Alkitab kita dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ibu harap semua siswa membaca ayat firman Tuhan ini di rumah. Ada beberapa ketetapan yang ditekankan Musa dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan. Tuhan menuntut umat Israel memiliki integritas diri. Artinya, ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Mengasihi Tuhan bukan saja hanya perkataan kebenaran dan kasih, tetapi juga melakukan kasih bagi sesama. Hal yang kedua yang ditekankan oleh Musa adalah hal mengajar kepada anak-anak. Mengajar kepada anak-anak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dengan sadar atau tidak disadari. Anak-anak sering memperhatikan tingkah laku orang tua yang kemudian dijadikan teladan atau contoh. Mengajar kepada anak-anak akan lebih dimaknai dan dihayati jika ditunjukkan melalui keteladanan dalam perbuatan dan bukan hanya sekedar kata-kata saja. Yang kedua, yang kita akan membuka 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Semua siswa ibu harap membaca firman Tuhan ini di rumah. Timotius lahir dari perkawinan campuran. Ibunya bernama Eunike. Dia adalah seorang wanita Yahudi yang mengajarkan kepada Timotius mengenai kitab suci. Ayahnya seorang Yunani. Nama neneknya Timotius adalah Louis. Dia seorang yang beriman, sehingga dia mengajarkan imannya kepada seluruh keturunannya. Dari keluarga Timotius, kita belajar betapa pentingnya mengajarkan iman kepada seluruh anggota keluarga. Puji Tuhan, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, peran keluarga bukan hanya sekedar melahirkan, memberi sandang, pangan, dan juga papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Dan kesimpulan yang kedua, keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anak-anaknya, yaitu pendidikan yang berdasarkan, bercorak, dan berorientasi kepada nilai-nilai Kristiani. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, semua peserta didik ambil waktu untuk berdoa. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.